modelmu sambil digandeng gitu loh, romantis, pegangan tangan gitu loh, Dek. Yalah, jangankan pegangan tangan, pegang duit gue jarang loh aku ki Mas. Makanya nggak usah protes toh. Kita makanya dolan di tempat yang murah meriah gratis gini kan enak ya toh. Oh, cowok kamu dia. Ini. Ya ampun Mas. Kamu foto sama ini, Wong. Lah, Biar kamu nanti kelihatan selalu inget sama aku ya. iya, soalnya ini kamu tahu nggak bedanya sama yang fosilnya ini? Apa bedanya? Sama-sama berserakan. Ya enggak gitu loh kamu itu. Enggak Mas. Ada. Itu juga ada. Itu juga ada ya. Ini kenapa ini? Oh, aku tadi kayaknya ini buku, ketoknya buku. Wah, sok tahu kamu. Masa kayak gini buku, kalau kayak gini tuh kayu hasilnya. Nah, gue jangan sok tahu loh Mas. Ini yang di sini juga ada sama ini. Yang mana? Ini nih. Kok malah kan ya sarang tawon ya Mas? Bukan, enggak sarang tawon. Ini tuh, lewat apa? Di atas nih. Ini. Wah, ini. Gue Ada rayapnya nggak ya? muncul lagi dua orang ini. Loh, masa ada fosil berjalan Mas? Bukan, ini rayapnya ini kayaknya. Mosok fosil negul fosil. Kita sesama fosil Sesama. kan? Ini ya, dari atas ini kelihatannya. Ini apa tadi kok di sana ada, di sini ada kayak. Wah, kalau ini kurang wawasan. Jadi ya, coba lihat dari atas. Iya. Jadi ini adalah sungguh aku ingin bicara banyak sekitar pemilu 1955. Tetapi apa daya aku Tapi tenan nih ternyata. Lah wong ya kebangetan wong ana tulisane kaya le maca sekon dhuwur. Lah enggak tulisannya kecil banget deh enggak Ini tahu. berarti kemungkinan besar nek pemilu rayanane meng kertas ya. Iya, buat rekap mungkin. Masa Masuk. kertas jadi kayak gini tuh deh. Nah, ini makanya kok berarti soalnya ini gini, saya terangkan tapi saya tidak ingin ngomong sopo-sopo ngomong wah bulane Pak Susilo ini pinter banget, tahu kan nggak enak. Iya, ya banyak orang yang nggak percaya juga sih. Iya. Itu adalah hal yang mustahil. Nah. Walik hal yang mustahil. Betul. Memang Tapi Pak Sus harus jelaskan loh ini loh. tak jelaskan nanti artinya gini. Akan saya jelaskan dengan media orang lain. Lo tak kira enggak ada mau jelasin. Aku nek kayak konco saya ngerti lho. Oh, iya iya. Yang mana ya? Salah. Aku kenal apa rokane. Ya, aduh. Nek ya iki. Wes itu pokoknya ya-yaan. Saat kita bicara arsip, Bapak Ibu sekalian, arsip itu sebuah dokumen. Dokumen yang tercetak ataupun juga yang terekam. Itu adalah sebuah dokumen yang tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk berdalih. Artinya, arsip adalah sebuah bukti otentik tentang kebenaran sebuah peristiwa. Nah, karena bukti otentik ini ada di arsip, maka arsip biasanya bisa dijadikan sebagai bukti otentik di dalam ranah hukum. Arsip akan menunjukkan sebuah fakta. Arsip akan menunjukkan sebuah kebenaran. Maka dengan arsip sebagai bukti otentik ini bisa kita jadikan bukti di ranah hukum tentang sebuah kebenaran ataupun tentang sebuah hal yang mungkin tidak enak dirasakan oleh masyarakat. Sehingga saya berharap bahwa masyarakat menjadi paham akan hal ini dan benar-benar bisa merawat arsip, melestarikan arsip, mendokumentasikan arsip dengan baik, karena pengelolaan kearsipan baik individual, milik masyarakat, milik lembaga itu ada ranah hukumnya dan ada undang-undang yang menaunginya. Untuk itu saya sangat mengharapkan partisipasi dan juga bantuan dari seluruh masyarakat untuk bisa menyelamatkan arsip sebagai bukti otentik. I'm sitting here in the boring room, just another
afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happened. And I wonder, I'm driving around in my town. I'm driving too fast, I'm driving too far. I like to change my point of view. I feel so lonely when I'm waiting for you, but nothing ever happened. And I wonder how, I wonder way. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning around, and all that I can see is a lemon tree. Da 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 dee da da, da 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 dee da da, da dee dee da. I'm sitting here, I miss the power. I like to go on, taking a song, but there's heavy cold inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happened, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't wanna sit on the lemon tree. I'm sitting around in a piece of joy. Maybe any heart get another toy, and everything will happen. And I wonder how, I wonder when. Yesterday you told me about a blue, blue sky, and all that I can see just in a lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning around, and all that I can see just in a lemon tree. And I wonder how, I wonder when. Yesterday you told me about that blue, blue sky, and all that I can see, and all that I can see, and all that I can see, just a yellow lemon tree. Hai umat manusia di seluruh dunia, silahkan bergabung di acara ini karena penting, menarik, sederhana. Sederhana, kami hanya duduk ngobrol tapi menarik dan penting. Musiknya juga sederhana, ya, honornya sederhana, ya, dan mereka itu pakaiannya kamu lihat sendiri, sederhana, Sangat sederhana. iya, batik kelas murahan. Batik printing, iya. Makanya itu namanya grup band batik printing. Iya, tapi enak didengar. Narasumber kami bukan orang-orang ahli, orang-orang terkenal, bukan. Tapi Orang yang sederhana, punya nilai-nilai plus dalam arti kejujuran dan kerelaan untuk ngobrol bareng di sini. Itu yang kita hargai. Wah. Kemampuan jauh di bawah saya. wah, Tapi saya menghargai mereka, maka saya pura-pura bodoh. pura-pura ya. Ya ben-ben mlaku toh. Oh. Itulah kehebatan kita. Nah, yuk kita kenalan satu persatu nih. Maklum orang-orang yang tidak terkenal ya, jadi narasumber yo arang-arang. Padahal tadi waktu kita tanya itu Iya. apa itu, ya nggak bisa jawab tuh tadi padahal. Itu kan pura-pura. Pura-pura. Nah, yuk urut dari sini. Pak Rosidi, Mbak Pak Rosidi. Rosidi. Kerja di mana, Pak? Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Oh di sini. Ya, Oh iya. ya. Maaf saya nggak kenal karena kenalnya dengan Bu Kadinas saja hanya nggak kenal. Nah. Nek bangsa bawahane barang nggak kenal aku. Oke. Terus yang kedua Pak Kuswanto
Komisi D DPRD DIY. Terus Iki duwe jabatan mergo aku. Kok iso? Tim sukses. Lalalane. Kan mewakili rakyat. Oh iya, kita Makanya saya dawuhi ke sini langsung mangkat gitu loh. Kemudian yang ketiga Pak Waluyo, Pak. Pak Waluyo dari Dari program studi pengelolaan arsip dan rekaman informasi Departemen Bahasa Seni dan Manajemen Budaya Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, Indonesia, Wah, Asia Tenggara. Bumi. tak pikir kira penjaga kamar mayat Dr. Sarjito. Bulan ini kok tua banget sekolah vokasi, latihan vokal gitu maksudnya. Vokasional itu artinya keterampilan. Oh, keterampilan ya, bukan, enggak ada kaitannya dengan nyanyi ya Pak ya. Oke. Ngasto jadi dosen di sana. Iya, dosen. Yang kita era terkenal ya. Loh, tapi dosen loh ini. Aku kan terkenal kan prorektor ya nang kono. Ini Pak Sus juga dosen tapi di UGD. Di UGM. Ora ya, Ben. Kanane ICU. Ya. Pak, kita ngobrol-ngobrol santai soal arsip dan sekitarnya. Bleber kemana-mana juga nggak apa-apa. Toh tidak ada yang membahayakan. Yang penting kejujuran sampean bisa ditularkan ke orang lain. Siapa tahu bermanfaat supaya bisa menutup segala kelemahan dan dosa-dosa sampean gitu loh. Gitu ya. Kok dosa-dosa sampean? Lo kan menyebarkan kebaikan untuk ngurangi kelemahan ini, toh Pak. Bener toh? Iya. Setuju nggak? Setuju. Oke. Pak Kos kok gumejeng kan? So aku kan. Oke. Kita lanjutkan sesudah segmen ini selesai berlanjut atau dilanjutkan dengan jeda musik yang akan dimainkan oleh Batik Printing Group. Kami persilahkan. Mari kita semua bersama kita. Arsip penting untuk semua. Arsip itu hidup kita. Arsip itu hidup kita. Musim hujan telah datang. Hah? Awas, bahaya nyamuk Aedes aegypti, nyamuk penular penyakit demam berdarah. Aha! Ayo lakukan 3M untuk mengatasinya. Mengubur, menguras, dan menutup. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Memakai masker di setiap kegiatan. Cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Sedia hand sanitizer di setiap aktivitas. Dan selalu jaga jarak. Lindungi diri dan tetap patuhi protokol kesehatan. Pak Rus. Pak Rus loh, Pak Rus. Oh iya Pak Rus. Saya tuh nonton penyanyinya tadi. Suaranya kayak apik. Ini kok kita inteligensinya lemah ya kita ya. Gimana tuh? Ojo-ojo dek iki ora dong sing diomongke lho. Gitu. Ning hafal gitu loh. Tapi kan sesuai dengan job desk-nya toh Pak De. Nyanyi. Vokalis nyanyi. Lah iya,
kan nyanyi. Iya. Mulut. Bukan perkara intervensi. Iya. Berarti dari mata lihat lirik langsung bablas ini nggak diproses dulu. Ora iso ning kene mogok kok. Nah, tadi kan disebutkan arsip adalah hidup kita. Nah, itu janjan ini bahasa Indonesia apa? Sejatinya. Sebenarnya. What is it? What of the meaning of the meaning? What of the meaning of janjannya? Yes. Okay. Kok janjannya? You know what I mean, okay? Yes. Okay. Nah, itu sebenarnya apa toh? Arsip adalah hidup kita itu maknanya apa? Yes, arsip is supaya my dia life. nyanyinya ben nganggo rasa, nganggo nalar, ora mung apal tok ngono lho. Gimana, Pak Rus? Jadi arsip adalah hidup kita itu punya makna bahwa yang namanya manusia hidup itu tidak bisa lepas dari arsip. Sejak manusia itu lahir sampai meninggal akan selalu bersentuhan dengan arsip. Harus selalu bermesraan dengan arsip. Gelem ra gelem. Mau tidak mau. Oke. Gitu. Nah, saya sering mengatakan di mana-mana bahwa arsip itu kebutuhan pokok manusia. Arsip itu kebutuhan pokok. Jadi namanya kebutuhan pokok tidak hanya sandang, pangan, papan, tetapi arsip itu kebutuhan pokok. Karena memang manusia itu tidak bisa hidup tanpa arsip. Begitu lahir, sudah ada akte kelahiran. Ya. Kemudian ketika proses dia mengarungi kehidupan, sampai nanti meninggal, dia akan bersentuhan dengan arsip yang namanya akte kematian. Nah, itulah makna dari arsip adalah hidup kita. Manusia tidak bisa hidup tanpa arsip. Pasti akan menghadapi masalah-masalah yang besar ketika manusia itu tidak berdampingan dengan arsip. Arsip yang akan melindungi, yang akan menjaga manusia. Misalnya, manusia tidak punya KTP, dia tidak akan diakui sebagai warga negara. Gitu. Manusia tidak punya BPKB, misalnya punya sepeda motor, punya mobil, tapi dia tidak punya BPKB, hakikatnya dia tidak memiliki apa yang mereka miliki, apa yang dia miliki. Itulah makna dari arsip adalah hidup kita. Manusia tidak bisa hidup tanpa arsip, akan menghadapi masalah yang besar. Gitu. Nah, ini ya beda toh, Pak. Nek wong ramangan ngelih mati. Nek wong ra duwe BPKB, apa ya ngelih mati. Kan BPKB ini wis digadeki nyatane tetep urip. Malah tambah urip, Pak. Malah tambah urip. Iya. Oh, ini pengalaman Gus ya. Iya, jelas. 2 yang masuk, Pak. 2. Itu dia beli motor tuh BPKB ini langsung digadeki kok. Beli motor saya tujuannya biar dapat BPKB. BPKB ini arsip tak gadeki. Nek aku melu-melu jenengan. Nah, conangan. Ali gadeki niku lho. Nah, kula niku sik ngajari sih, Pak. Artinya begini, bahwa ketika orang itu tidak memiliki arsip, maka dia akan menghadapi masalah yang besar. Akan menghadapi masalah yang besar. Misalnya punya tanah, tidak punya sertifikat. Ya sama saja, akhirnya dia tidak punya tanah. Gitu. Jadi arsip itu sebagai aset seseorang. Bukti kekayaan seseorang, bukti kepemilikan, bukti keberadaan seseorang. Itulah maknanya seperti itu. Pak Waluyo, panjenengannya di UGM ngastoni di bagian kearsip. Ya, betul. Pengelolaan arsip dan rekaman informasi. Pengelolaan arsip dan pengelolaan arsip dan rekaman informasi. Pak Mbok, itu saya diberi penjelasan untuk 2 teman. Nek saya wis dong tuh karepe ngerti. Ini sing loro ini mesti nanya ini. Enggak paham, enggak ada bayangan. Diberi semacam gambaran. Maksudnya apa tuh itu? Ya, sebetulnya kalau di bahasa Inggris kan, pengelolaan arsip dan rekaman informasi itu archive and record management. Nah, di Indonesia itu kan I clear about that. Di Indonesia itu understand. kita berbicara arsip seperti ini sebetulnya bisa dibagi 2. Yang pertama itu yang disebut sebagai archive tadi. Yang disebut sebagai archive itu arsip kalau dalam bahasanya Pak Rusidi di lembaga ini namanya arsip statis. Arsip yang sebetulnya sudah tidak digunakan oleh penciptanya, pemiliknya. Tetapi kemudian dia digunakan oleh publik ya untuk riset, untuk kesejarahan dan sebagainya. Itu disebut sebagai archive atau arsip statis. Sedangkan record atau arsip dinamis itu adalah arsip yang masih digunakan oleh penciptanya, oleh pemiliknya. Tadi Pak Rusidi bercerita tentang BPKB, tentang
KTP itu kan masih digunakan oleh kita. Tapi itu kan tidak selamanya karena kita akan mati nanti kan. Nah, ketika mati kan tidak digunakan itu. Tapi sangat mungkin itu akan disimpan selamanya karena sebagai misalnya Pak Sus ini sebagai seniman, sebagai budayawan. Mohon maaf nanti kalau bukan sudah tidak ada. KTP itu sangat berharga nanti. Ini akan menjadi identitas yang akan digunakan sebagai sebagai bahan riset, sebagai memori yang pada generasi berikutnya akan mengetahui iya Pak Sus itu dulu adalah budayawan dan dulu alamatnya di sini. Ini adalah bukti otentiknya adalah KTP tadi. Meskipun Pak Sus tadi sudah meninggal. Sudah tidak ada. Itu tapi yang ngomong lebih duluan toh mestinya. Perkara ngono lho. Aku serik tenan iki. Kalau kata ngomong ki carane wong ki bilyar. Kan umpama ketokne Mbak kene. Nah ning janjane ngarep mujek-mujek kayak ngono. Oke. Lah, tadi yang apa istilahnya statis. Ya, statis berarti penggunanya sudah penciptanya sudah tidak menggunakan. Tapi orang lain masih bisa menggunakan. Lah, apakah setiap arsip akhirnya jadi statis seperti itu, Pak? Nah, itu di dalam konteks manajemen kearsipan tadi ada namanya nanti penilaian. Jadi maka sebetulnya seperti amanat di undang-undang tahun 43 tahun 2009 itu lembaga kearsipan ini. Kalau di Indonesia kan namanya pengelola arsip statis itu lembaga kearsipan. Ya. Termasuk DPAD ini. Nah itu sebetulnya kewenangan utamanya ada pengelolaan arsip statis tadi. Jadi kemudian, kenapa kemudian lembaga ini bertanggung jawab termasuk sampai pada ranah perseorangan, ranah individu. Maka ada proses akuisisi terhadap arsip-arsip seniman, arsip-arsip para tokoh begitu. Yang kemudian harus diselamatkan karena dia menjadi aset bangsa yang bisa untuk pembelajaran generasi berikutnya, ya bagaimana dia memimpin, bagaimana dia berkreasi dalam kesenimannya misalnya, itu akan dibaca oleh dari generasi ke generasi. Itulah kenapa kemudian saya kutip pernyataan tentang arsip oleh Pramudia Anantatur, Pak. Jadi arsip itu membantu ingatan seseorang, kemudian arsip itu menunjukkan identitas dan kapasitas seseorang. Arsip itu tidak berbohong karena dia tidak mungkin membantah dirinya sendiri. Pentingnya sih penting. Pertanyaan saya, Pak. Saiki lho, ini aku yang mewakili apa Gundi sing duwe watak kayak gitu. Jadi dia itu apa gunanya penting? Nek ora iso dadi duit. Nah, saiki penting banget arsip mau. Ning iso dadekke duit ora? Ini pertanyaannya dari Gundi yang saya sampaikan. Yang ngajari tapi ini. Aku sudah tahu sebelum dia ngomong gitu loh. Oke, ceritanya gitu. Lah, itu penting banget iya. Ning iso dadi duit ora, Pak itu? Pak? Bisa dikomersilkan Bisa dikomersilkan enggak? Ya, sekarang ukurannya sebetulnya kalau arsip ya beyond material sebetulnya. Dia melampaui itu kalau ada seorang mengatakan ini tidak bernilai, artinya di atas nilai, bukan hanya sekedar uang, tapi sudah disampaikan oleh Pak Rosidi tadi, dia sebagai hidup kita, bagaimana hidup kita itu bahkan bukan hanya hidup kita kan, arsip adalah kita, karena ketika mati tadi juga harus ada, kan kita sudah tidak menggunakan itu, tapi kenapa kemudian harus ada akta kematian, menunjukkan identitas diri gitu kan, karena itu kalau mungkin saya kutipkan lagi, bahwa di antara aset yang paling berharga ini seorang arkivis ya, kalau di Indonesia namanya arsiparis, arkivis dari Kanada, namanya Arthur Doughty, mengatakan bahwa dari seluruh aset yang dimiliki negara itu yang paling berharga adalah arsip. Yang dimiliki oleh negara? Yang paling berharga adalah arsip. Karena dia menunjukkan dari bukti dari apapun yang dia kerjakan oleh negara itu, apapun yang dia miliki oleh negara itu, bentuknya itu adalah arsip. Oke, kita potong sampai di situ. Pak Kus, tadi saya ngutip apa yang disampaikan oleh Pak Waluyo. Apa yang dimiliki negara yang paling penting itu arsip. Nah, biasanya sing sok mawut-mawut itu DPRD. Mergo wong ganti-ganti terus, 5 tahun ganti, 5 tahun ganti gitu ta.
Nek nenggon kantoran lumayan. Taruhlah kaya jenengan wis pirang tahun dadi pegawai negeri? 32 tahun. 32 tahun. Ketok to nek karirnya nggak menanjak, nyatane seprene ora dadi kepala dinas. Nah, itu memang belum. Ora mampu ketok. Nek sampean di kantor sampean paling 5 tahun ganti. Lah, pengelolaan arsipnya terus gimana Pak nek ngono? Apa ya iso berjalan dengan baik? Ya, sebelum saya menjawab Mas Sus. Nggih. Tadi Mas Waluya menyampaikan nek tokoh yang sudah meninggal kok sampeyan nesu iki ngopo karo. Ane karo mendeliki aku Pak. Brungsungi apa piye sampean? Ngapekar mati kok ndak rewel. Lah, ane kan urute saka kono dhisik. 1 2 3 4 5. Nah. Nek gelem nek kita malah merono dhisik. Masalah pengelolaan arsip walaupun itu tiap 5 tahunnya berganti ya memang terus harus dikondisikan. Terus menerus intens. Sehingga arsip itu akan terjaga dengan baik, terpelihara dengan baik. Karena kita tahu sudah tadi di lirik lagu bahwa arsip merupakan hidup kita, ya mari kita rawat dengan baik masalah kearsipan itu. Oke. Jadi tetap jalan dengan baik ya Pak ya? Ya mudah-mudahan Bapak tidak menipu saya. Ditipu toh nggak tahu toh Pak. Ditipu atau tidak kan jengkel kan ya, arsip ora perkara duit lho iki. Itu ora ngomong beyond the arsip tadi. Arsip itu bahasa Inggrisnya apa Pak? Archive. Bahasa Inggrisnya Archive. Archive. Seluruh manusia di dunia. Awal pembicaraan kita sudah penuh intrik dan permainan yang kotor ini. Menarik untuk selalu diikuti sampai selesai. Dan jangan lupa kita ikuti terus grup musik Batik Printing Group. Yo, Keroncong. Mari kita semua mengenang bersama-sama. Arsip penting untuk semua. Arsip penting untuk kita. Arsip itu hidup kita. Tweet, SMS. Hentikan berkendara sambil bermain gadget. Bukan hanya kita, tapi semua dalam bahaya. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Mas sudah bayar toh? Lah ya jelas sudah tuh ya sayang. Katanya orang bijak harus taat pajak. Pajak. Nyok. Kak. Sebentar. Darurat. Sebenarnya orang-orang itu bayar pajak enggak toh? Sebentar. Saya teleponkan teman saya. Halo, Pak. Teman saya butuh pencerahan. Nah, nih. Halo Pak, jadi begini. Wajib pajak daerah adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Jadi saya itu harus bayar pajak ya Pak? Iya Pak, jadi pembangunan yang bisa dinikmati masyarakat dan bentuk tanggung jawab atas kepemilikan masyarakat itu salah satunya dibentuk dari pajak yang jenengan bayarkan. Siap Pak. Kalau begitu saya akan segera siapkan. Banyak kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa kita sadari, banyak kuman yang menempel pada tubuh kita. Ayo, biasakan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution.
Mari kita semua mengenal bersama-sama arsip penting untuk semua. Arsip itu hidup kita. Arsip itu hidup kita. Umat manusia di dunia, bergabunglah di acara ini karena acara ini penting dan menarik disampaikan secara sederhana dan santai bersama teman saya Mas Gundi dan adik ipar saya Tuh ada ipar lagi. Oh iya ya. Dina dan teman-teman saya yang penuh kerelaan, keikhlasan ngobrol bareng di sini. Kenapa mereka kita hadirkan? Karena faktor keikhlasannya, bukan karena keahliannya. Banyak orang merasa ahli, tapi sangat sulit untuk meluangkan waktu. Beliau bertiga mau meluangkan waktu. Katanya karena selo Pak Dwi. Oh bukan Ya karena, oh ya berarti karena slow, ya, artinya meluangkan waktu. Ya itulah satu-satunya kehebatan mereka bertiga. Oke. Nah tadi disebutkan arsip hidup kita. Tapi saya itu pernah dengar ini Pak Rus. Rodok radong aku. Kok ono istilah arsip vital. Nek alat, iya saya sering dengar. Tapi arsip kok arsip vital. Itu dimaksud apa itu? Ya, jadi arsip itu kalau bicara tingkatan, ada arsip vital, arsip penting, arsip berguna, dan arsip tidak berguna. Arsip vital ini arsip kelas 1, jadi arsip yang sangat penting, di atas penting. Paling banget berarti. Paling penting. Oke. Ya. Bukan sekedar paling penting. Nek wong lulus ya summa cum laude. Yes. Jadi paling penting, bukan sekedar penting. Ya. Mengapa? Karena arsip ini kalau sampai hilang atau pada saat diperlukan tidak ada, lembaga atau orang itu akan mengalami kerugian yang sangat besar. Bahkan kalau kita bicara lembaga, dia bisa ambruk, tidak bisa operasional. Misalnya di perusahaan perbankan misalnya, salah satu arsip yang masuk kategori arsip vital adalah file nasabah. File nasabah. Ketika file nasabah ini hilang, maka bank tidak akan bisa memberikan pelayanan. Atau di rumah sakit misalnya rekam medis. Atau kalau itu di perorangan, arsip vital itu misalnya ijazah, sertifikat tanah. Itu. Atau kalau dalam tubuh manusia, yang vital itu apa? Alat. Jantung. Yang namanya itu tadi. Jantung. Yang satu tadi. Oh, yang alat tadi. Ya, sebelumnya. Ya. Meskipun kadang sering disebut alat vital, itu enggak vital. Tapi fatal. Maksudnya pripun? Oh, fatal. Bukan. Karena tanpa alat itu, manusia tetap bisa hidup. Itu. Ngenes. Ngenes. Tapi kan lain persoalan. Tetapi yang namanya arsip vital ini ketika arsip tidak ada, maka organisasi itu akan ambruk. Seseorang itu akan mengalami masalah yang cukup besar. Betul. Itu. Maka yang vital dalam tubuh manusia itu tadi jantung. Kemudian apa lagi? Leher. Kepala. Leher saja. Dua kepala, dua leher. Tidak bisa hidup tanpa leher. Tapi kalau yang namanya tangan itu enggak termasuk vital. Tetapi itu masuk kategori penting. Karena manusia bisa beraktivitas, bisa hidup tanpa tangan. Meskipun tidak sempurna. Apalagi rambut. Rambut itu jelas nggak vital. Ini mengarang cenek. Kita sudah dialog nih duel. Jadi arsip vital itu arsip kelas 1. Arsip yang sangat penting. Oke. Nah, itu baik perorangan maupun lembaga punya ya? Punya. Apalagi perorangan. Misalnya ketika seseorang itu lahir, dia punya akte kelahiran. Akte kelahiran itu termasuk vital. Karena itu merupakan bukti kapan dia lahir, di mana dan sebagainya. Karena kalau tanpa punya akte kelahiran, dia tidak bisa
masuk dalam kartu keluarga. Dia tidak akan bisa punya KTP. Jadi arsip itu saling kait-mengkait dan semuanya vital. Pak Waluyo, kalau arsip vital tadi dalam arti perorangan, saya persempit sekarang perorangan aja. Perorangan. Nah itu terus pengelolaannya atau manajemennya seperti apa yang enak? Dalam arti bagi seseorang itu praktis, neng yo ora kacau, itu ada semacam tipsnya enggak? Iya, sebetulnya karena kesadaran kearsipan itu memang dimulai dari kesadaran individu. Dari masing-masing kita. Ketika kita mengatakan tadi arsip itu adalah hidup kita, berarti kita juga berangkat dari masing-masing kita. Jadi bukan tanggung jawabnya arsiparis. Nah, bagaimana kemudian kita memandang itu sesuatu penting itu, kemudian kita punya trigger untuk kemudian mengelola arsip yang kita miliki itu. Kalau kita menganggap KTP penting, Pak Susilo menganggap bahwa BPKP itu penting, tentu kemudian punya, tidak usah dengan keilmuan yang daki-daki, itu pasti kemudian kita bagaimana caranya mengelola itu dengan baik, memperlakukan itu. Pasti kita memperlakukan ijazah, memperlakukan sertifikat tanah, memperlakukan BPKB tadi kan berbeda kan Pak, dengan arsip-arsip yang biasa. Secara teknis nggak ada tuntunannya. Secara teknisnya nggak ada, cuma kemudian kita harus disadarkan bahwa misalnya di daerah kita itu rawan dengan bencana dan rawan dengan kebakaran dan sebagainya. Lalu bagaimana kemudian kita mengelolanya agar nanti kalau terjadi sesuatu terselamatkan. Nah itu baru kemudian masuk secara, berarti butuh misalnya alat, misalnya filing yang memang tahan bakar, tahan gempa, misalnya banjir dan sebagainya itu. Nah sekarang ini itu. Arsip itu saking pentingnya, jadi nek diurutke, sing diamanke pertama itu arsip, baru orang-orang yang mendukungnya sampai gitu itu. Ya karena gini, arsip itu, arsiparis ini kalau di Indonesia namanya, itu kan sebetulnya profesi, Pak. Kalau profesi itu kalau bahasa bahasa agamanya itu mungkin itu disebut calling, jadi panggilan. Jadi bukan soal materi. Jadi ketika ini rawan, memang kemudian karena panggilan itu, maka tahapan kita itu memang masih pada tahapan kesadaran, Pak. Jadi maka saya sering mengatakan teman-teman yang bergelut di bidang kearsipan memang masih pejuang gitu. Jadi pejuang itu memang tadi harus berani mati juga. Berani gajinya kecil, tidak punya jabatan. Karena tadi terkait dengan profesi, sebenarnya bahasa intinya profesi atau terbuang. Ya, sekarang istilahnya karena memang terjadi distorsi kan Pak. Jadi dari istilah arsip sendiri itu kan dari Yunani kuno, arkeon itu artinya balai kota yang ada di pusat kekuasaan. Tapi pemaknaannya menjadi ke pinggir, menjadi periferal karena kalau orang diarsipkan itu kan. Kerjanya diarsip banyak bleduke, ini beleduk tenanan gitu. Itu artinya bahwa memang pemaknaannya dipinggirkan. Nah ini kalau kita mau kembali ya harus dikembalikan ke tengah Pak. Posisi arsip itu harus kembali ke center. Agus, sampean sebagai anggota DPRD, apakah sampean juga mau ikut-ikutan meminggirkan arsip dan orang-orangnya? Atau jenengan tetap kekeh, iki penting? Kalau kami selaku wakil rakyat tidak akan meminggirkan satu sama lainnya, baik arsiparis maupun arsipnya. Karena Pak arsip itu penting, ya mari kita pelihara bersama, kita pertahankan bersama. Nah, sampean sekedar itu retorika atau ada langkah-langkah yang sudah dijalankan? Langkah-langkah yang sudah kita jalankan karena DPAD itu kan juga mitra komisi kami Pak, otomatis kami juga ikut bertanggung jawab terhadap kearsipan di DPAD. Berarti kene iki apik sampean mergo melu ya? Nek elek mergo sampean arsiparis. Iya, aku sebelah saya. Nah itu. Oh ini berarti. Ini dulu ya Pak. Dulu yang paling dekat. Di luar konteks ini. Oke, nanti kita ngobrol lagi soal dolbolane rampung-rampung menarik. Manusia di seluruh dunia. Jangan lupa ikuti terus sampai selesai. Dan di jeda-jeda acara ini ada hiburan yang sangat sederhana, yaitu konco kroncong batik
Printing Group. Silakan. Mari kita semua mengenal bersama-sama. Asik penting untuk semua. Asik penting untuk kita. Asik itu hidup kita. Selain dapat disaksikan di televisi, tayangan kami dapat disaksikan dimanapun. Live stream dapat disaksikan melalui website rbtvjogja.tv dan di channel YouTube RBTV Jogja. Anda dapat memilih tayangan favorit. Untuk bekerja sama dengan RBTV, kunjungi rbtvjogja.tv atau langsung email ke marketing.rbtvjogja.tv. Punya pertanyaan? Hubungi Instagram atau nomor telepon kami. Pengen tahu film-film apa saja yang terupdate di minggu ini dan film-film apa aja nih yang akan segera tayang? Akan banyak banget mengulik tentang perfilman Indonesia dan juga mancanegara cuma di RBTV. Makanya jangan sampai lewatkan resensi film setiap hari Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi cuma di RBTV. Musik terkini, simak terus Musik Box hari Sabtu hanya di RBTV asli. Nanti Mas Bor, kita akan jalan-jalan ke salah satu tokoh yang ada di Yogyakarta. Tokoh ki apik banget. Pekerjaannya sing sae. Jos. Pokoknya ikut terus dalam acara Baiklah ya Dolan. Mari kita semua mengenal bersama-sama. Asik penting untuk semua. Asik itu hidup kita. Asik itu hidup kita. Ladies and gentlemen, Menir, Mafro, Jufro di seluruh dunia, tetap ikuti acara ini. Rugi nek ra nonton. Narasumbernya bagus. Di bawah penilaian saya, tapi ternyata jawabannya jauh di atas kemampuan dua orang ini. Amazing. Hebatnya itu. Sekarang sejak tadi saya simpen terus, tak rem terus. Iya, Pak. Sekarang jatahnya Pak Kus kita hajar. Nah, saya juga penasaran nih. Yen resikonya dadi wakil rakyat. Nah. Kuwi ya kudu siap dionek-onekke rakyat. Ngono lho. Ning nek rakyat memuji lebih baik tidak didengarkan, Pak. Ndak Kok tidak kepreset. didengarkan? Ngono lho. Gedendas. Kegedendas, betul itu istilah. Jadi kaya Pak Kus kuwi kulino nek during-uring. Wah, ndableke pol Pak Kus. Tak kira saya ndablek liyane. Pak Kus, saya pengen ngerti. Tadi kan selalu dua orang ini kita sudah sekongkol. Ya. Mengatakan kalau arsip itu penting. Nah, oke lah. Ya wes kita turuti aja lah, itu dianggap saja orang-orang yang tersingkir yang perlu kita dukung lah suaranya. Nah, Pak Kus, upaya Dewan
supaya wong kuwi duwe kesadaran berarsip ria dengan baik. Itu apa sing wis dilakokke? Nih. Jadi begini Mas Sus. Program sebagus apapun dari kearsipan daerah ini tanpa peran aktif masyarakat tidak bakal bisa sukses. Ya. Setuju tidak itu? Wah, super, sangat setuju. Dengan seperti itu tentu saja karena masyarakat kita itu belum begitu maju terkait dengan kearsipan, maka perlu dikenalkan masyarakat kita itu dengan masalah apa sih pentingnya arsip. Ya. Tentu saja dengan sosialisasi dari dinas kearsipan daerah ini dan juga kalau perlu diajak berbondong-bondong atau wajib kunjungan kearsipan. Nah, tapi tentu saja itu dengan konsekuensi anggaran. Kalau masalah anggaran jangan dipikir. Tenane kalau maksudnya jangan dipikir itu Rano sing pikir sisan gimana malah. Itu semua kan ada konsekuensinya anggaran, penambahan anggaran di kearsipan dengan jemput bola masyarakat misalkan. Kunjung museum atau misalkan kalau dari kebudayaan ada wajib kunjung museum. Biar masyarakat tahu tentang museum. Nah, itu dengan jemput bola. Masyarakat dijemput, anak di sekolah-sekolah SD SMP dijemput untuk kunjungan museum. Nah itu tentu saja kan membutuhkan biaya Mas. Begitu juga seperti kearsipan. Lah kami itu punya fungsi anggaran ya Dewan itu. Enggak, masalahnya enggak gitu Pak. Menurut tak ayali masalahnya. Jenengan di DPRD kan tidak sendirian. Ya. Sampean siap enggak mempengaruhi teman-teman di Lelah setuju? Loh kenapa tidak siap itu demi kemajuan DIY terkait dengan kearsipan. Loh jenengan tak pilih toh? Oh iya, jelas. Ayo padha bisa jawabannya ya. Oh gitu ya. Berarti jenengan juga siap mempengaruhi teman-teman seandainya teman-teman tidak setuju dengan ide itu. Oh siap, tak pertahankan itu. Oke. Gini rame ngomong tok. Oke, jadi soal anggaran no problem. No problem. Oke, terus yang kedua tadi ada program apa istilahnya? Wajib kunjung kearsipan. Nah, saya tidak tahu ini kalau teknis. Dulu itu ada ide menarik, itu aneh loh Pak Kus. Apa? Bukan kok wajib kunjung museum, tapi museumnya yang berpindah-pindah. Loh. Angel ta? Kata cerdas kayak aku ora mampu. Jadi museum atau perpustakaan kan sudah nganggo mobil keliling. Oh iya, yang buku-buku Jadi perpustakaan mendekati konsumen. Iya. Museum itu wis ana sing duwe ide kuwi ning nggo mlaku. Nah, sapa? Nah, sesuk tak kenalke. Ra liwat kene ngono. Berarti ben liwat aku ben tergantung aku. Terus yang ketiga, mungkin tidak nek arsip kaya ngono kuwi. Yang mengunjungi malahan. Arsipnya itu juga jemput bola. Ya tergantung nanti SDM-nya kearsipan mampu tidak. Kita tarik saja. Oh, kita tanya arsiparis di sini aja. Pak Mario ada yang kenal arsiparis? Ada? Ya, arsiparis ahli madya ya Pak. Oh ini? Wah tapi baru madya ya belum. Bisa jawab pertanyaan saya. Terlalu sulit nggak pertanyaan saya? Kalau terlalu sulit saya turunkan yang. Percaya nggak? Ya nanti kita lihat dulu jawabannya kayak ngopo. Meragukan kayaknya nggak percaya ya. Memang dari awal tuh. Oke, gimana Pak? Jadi fungsi lembaga kearsipan itu seluruh Indonesia sama. Ya. Karena itu amanat undang-undang. Fungsinya 3. Sebagai pembina, sebagai pengelola arsip, khususnya arsip yang statis ya Mas Waluyo ya. Dan yang ketiga ini sebagai pelayan arsip. Itu. Terus? Nah, program 3 ini memang harus kita laksanakan seluruhnya. Nah, sekarang terkait dengan apa tadi yang diwalik arsipnya sing aktif mendekati. Jemput bola. Ya. Kayak perpustakaan. Oke. Beberapa kegiatan kita yang mengarah kepada masyarakat. Misalnya, kita pernah punya program restorasi gratis. Restorasi gratis. Misalnya ada masyarakat yang dia punya arsip, apakah itu sertifikat tanah ataukah ijazah yang sudah rusak atau akan rusak.
itu kita persilahkan untuk dibawa ke sini, kemudian kita restorasi. Restorasi itu salah satu tindakan penyelamatan agar kerusakan arsip itu tidak merembet, tidak semakin rusak, tidak melebar. Itu namanya restorasi. Dan itu memang program kita. Kemudian berkaitan dengan penyadaran masyarakat agar semakin cinta arsip. Kita punya fasilitas, kita punya mobil arsip. Yang itu juga kita gunakan untuk berkunjung, untuk mengunjungi masyarakat dan seterusnya. Kita punya program yang namanya pameran kearsipan. Itu bentuk-bentuk kegiatan dalam rangka apa? Meningkatkan kesadaran masyarakat berkaitan dengan pengelolaan arsip. Gitu. Pak Gus, ini tadi kan sudah ada indikasi bahwa arsip mau mendatangi konsumen lah ibaratnya. Nah, tapi tadi kan ada mobil, ada ini, ada nek kebutuhannya oke itu yuk apa ya DPRD sanggup memenuhi. Ya tentu saja sesuai kemampuan saja, kemampuan daerah itu tentu saja. Iya. Misalnya kebutuhan itu mobil, sebatas untuk beli mobil, sama pengamanan arsip, kira-kira kejangkau enggak itu oleh DPRD? Saya rasa kalau masalah kebutuhan seperti itu aja kejangkau oleh APBD. PPT jenengan nomboi juga berani gitu ya? Kenapa nomboi ya wong APBD itu ada double anggaran, APBD murni dan dana S. Daerah lain tidak, APBD murni saja. Kenapa tidak? Dan kita dalam posisi aman, Pak. Artinya apa? Kita sudah membuat perda ya, Pak ya. Perda Kearsipan nomor 5 tahun 2018. Di sana ada pasal-pasal apa yang harus kita lakukan kepada masyarakat dan masyarakat harus seperti apa berkaitan dengan kearsipan. Artinya itu kan sebagai payung hukum berkaitan dengan penganggaran. Nah, di penghujung ini saya pengen masing-masing narasumber memberikan closing statement, tapi ingat menurut kata orang pandai bahwa orang yang pinter itu nek ngomong sithik ning bermakna. Jadi semakin panjang Anda bicara di sini di closing statement itu menandakan tingkat kebodohan sampean. Jadi harus Jadi jangan panjang-panjang. Mungkin hanya satu kalimat. Dari Pak Waluyo dulu. Saya bukan orang yang pandai, jadi saya mengutip saja. Karena ini saya bersama Pak Kuswanto. Saya ambil kutipan ini dari seorang senator juga. Senator pada zaman Romawi, namanya Caius Titus. Ungkapan ini sudah cukup terkenal. Verbavolan scripta manen. Apa yang terucap itu akan segera lenyap, tetapi yang terekam, terarsipkan itu akan abadi. Wah, asik. Super. Pak Gus. Dengan majunya arsip di DIY akan berdampak majunya masyarakat DIY. Wah, iki mantep iki. Iki arsip Paris iki kaya ngomong. Nek bel ya sembuh. Ada underestimate loh. Pasti, Saya paling pendek. Kita yang butuh arsip bukan arsip yang butuh kita. Mereka butuh saya. Aku dan diri arsip. Terima kasih sekali telah ngobrol-ngobrol dengan kita. Gojekan tapi ada maknanya. Dan saya yakin acaranya akan berlanjut lagi, Pak. Sehingga semua orang di dunia dititeni, dicari. Ini munculin yang di kapan jam piro. Nanti angger ono aku ono wong telu kene loro ngene. Lah iki tak goleki. Ayo iki. Apa? Ning nek grup musiknya ganti ra masalah. Ora masalah. Yang penting iki lho sing narasumber telu tambah satu host ya, sama host satu. Iki mesti sing apik banget dek mben kae. Harus diikuti. Tapi saya kan orangnya itu yo rendah hati ya. Tetap kita beri kesempatan pada teman-teman grup konco keroncong yang berjudul bernama punya merek Batik Printing Group. Monggo silakan.
rasane kaya mangan lawon sate senajan saanane sing penting kowe ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu ra usah becucu terus tak kuro kowe ra bakal tak madu rasane wong kang lagi gandul tak perjuangke tekan jalan malangku kowe siji-sijine aku bangga karo kowe gelem nampa apa anane tresnaku ra bakal mete kowe ojo sumbelan tresnaku ra bakal ilang ibarat kaya kuthaku Jogja kowe jen istimewa mangan tempe rasane kaya mangan lawon sate senajan saanane sing penting kowe ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu ra usah becucu tresnaku ro kowe ra bakal tak madu bunga tenang rasane wong kang lagi gandul tak perjuangke tekan jalan malangku kowe siji-sijine aku bangga karo kowe gelem nampa apa anane tresnaku ra bakal mete kowe aja sumbelan tresnaku ra bakal ilang ibarat kaya kuthaku Jogja kowe jen istimewa kowe siji-sijine aku bangga karo kowe gelem nampa apa anane tresnaku ra bakal mete kowe aja sumbelan tresnaku ra bakal